Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara mengenai ilmu perundang-undangan. Topiknya hari ini adalah tentang kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum. Jadi ini perlu kita mulai membicarakan mengenai kedudukan dari peraturan perundang-undangan ini dalam suatu sistem hukum untuk kita bisa memandang secara tepat di mana posisi peraturan perundang-undangan itu. Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan ini adalah semua peraturan yang bersifat tertulis yang berlaku di negara Indonesia. Jadi dengan demikian peraturan yang tertulis ini harus dilihat sebagai suatu sistem karena semuanya mempunyai kaitan yang cukup erat. Apabila kita melihat hukum sebagai suatu sistem, maka kita akan dapatkan kedudukan peraturan perundang-undangan itu sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum itu. Jadi dia tidak lepas dari hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, peraturan perundangan yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundangan ini didasarkan pada landasan hukum yang ditetapkan dalam sistem peraturan, maksudnya yang ditetapkan dalam sistem hukum negara Indonesia ini sendiri. Jadi kalau kita membatasi pembicaraan kita mengenai peraturan perundangan sebagai suatu peraturan yang bersifat tertulis yang jumlahnya itu bermacam-macam sehingga membentuk suatu sistem sendiri yang disebut dengan sistem peraturan perundangan, maka yang pertama sekali kita harus melihat dari sisi teorinya, kemudian kita melihat dari sisi implementasinya, sehingga keduanya ini, sisi teori dan sisi implementasi teori itu bisa kita temukan hubungan yang langsung antara teori dengan implementasi peraturan perundangan itu. Yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah mulai proses pembentukan peraturan perundangan itu sampai dengan pelaksanaannya. Ini kita sebut dengan implementasinya. Jadi bukan implementasi kaidah atau norma hukum itu, norma peraturan itu, tetapi implementasi sistem, yaitu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu dipahami dulu yang pertama, sebagai suatu subsistem dari sistem hukum, peraturan perundang-undangan ini secara teoritis bisa dibedakan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian teori yang menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung dan bagaimana prosedur-prosedur yang atau konsep-konsep yang digunakan untuk memahami pembentukan hukum dan juga konsep-konsep bagaimana hukum itu bisa dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, yang pertama sekali perlu diketahui bahwa peraturan perundangan itu sifatnya itu berjenjang, mulai yang memiliki kedudukan yang tertinggi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian norma dari yang bersifat abstrak dalam Pancasila itu
dijabarkan menjadi norma yang lebih konkret, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian maka Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi norma tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Norma tertinggi ini tentu menjadi sumber bagi pembentukan norma yang ada di bawahnya, yang hierarkinya, jenjangnya di bawahnya, yaitu undang-undang. Kemudian undang-undang ini juga menjadi sumber pembentukan norma bagi peraturan di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah. Kemudian seterusnya ke bawah, misalnya ada peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini juga secara berjenjang. Jadi secara teori demikian, bahwa dalam ilmu hukum itu dikenal suatu teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dari Jerman di dalam bukunya General Theory of Law and States. Dia menyebutkan teori Stufenbau, yaitu menjelaskan mengenai hierarki dari peraturan perundangan yang kita sebut tadi, yang kemudian bisa ditetapkan penjabarannya di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundangan. Di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundangan ditetapkan hierarki peraturan perundangan itu mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang. Di sini juga termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Yang di Aceh disebut dengan kanun provinsi dan kanun kabupaten kota. Jadi ini hierarkinya. Kemudian ditambah dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah yang lain. Karena banyak lembaga negara, banyak juga lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan yang dibutuhkan untuk menjalankan wewenang yang ada pada lembaga negara atau lembaga pemerintah tersebut. Jadi secara berjenjang ini bisa dijelaskan melalui teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tadi. Di samping itu tentu bagaimana norma hukum itu dibentuk, ya. Norma hukum juga demikian sesuai dengan hierarki tadi, bahwa ada norma dasar, ground norm atau basic norm yang terdapat dalam undang-undang dasar. Itu pada umumnya bersifat umum, norma-norma itu sifatnya umum, malah sebagian sifatnya itu masih asas hukum, yang kemudian menjadi sumber bagi pembentukan undang-undang yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagian menetapkan undang-undang apa yang harus dibentuk untuk menjalankan kekuasaan yang ditetapkan dalam undang dasar itu. Jadi secara langsung menyebutkan apa saja undang-undang yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan yang ada dalam undang dasar itu. Nah ini sering disebut dengan istilah undang-undang organik, karena merupakan dia penjabaran dari undang-undang dasar. Tetapi banyak juga undang-undang yang tidak disebut dalam undang-undang dasar, tetapi dia disebutkan dalam undang-undang, ya, karena undang-undang yang dibentuk itu tidak bisa mengatur semua hal, maka undang-undang itu kadang-kadang disebut juga dengan undang-undang pokok atau undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok. Misalnya ada undang-undang ketentuan pokok tentang peraturan agraria misalnya. Ada ketentuan-ketentuan pokok
tentang kekuasaan kehakiman. Jadi sifatnya pokok, dasar-dasarnya, sehingga dibutuhkan undang-undang lain untuk kelengkapan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan sistem peraturan perundangan itu. Oleh karenanya, undang-undang yang bersumber atau diperintahkan oleh undang-undang dasar atau undang-undang itu disebut dengan undang-undang organik. Sedangkan yang sifatnya non-organik itu yang undang-undang dibentuk tanpa dasar dari undang-undang dasar atau undang yang khusus, tetapi ada kebutuhan yang real, yang nyata, sehingga dibutuhkan undang-undang untuk menyikapi atau membatasi situasi yang terjadi dalam masyarakat begitu. Kemudian di bawah undang-undang itu tentu tadi kita sebut ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini juga sifatnya organik, yaitu karena diperintahkan oleh undang-undang untuk dibentuk. Ada juga peraturan presiden sifatnya bukan organik, tapi ada kebutuhan khusus yang mendesak sehingga presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah yang sifatnya mandiri. Begitu juga seterusnya ke bawah. Jadi pada dasarnya bahwa semua jenjang peraturan perundangan ini saling terkait dan bersumber dari undang-undang yang tertinggi, yaitu undang-undang dasar. Jadi ke jenjang di bawahnya itu merupakan penjabaran dari apa yang ada yang telah diatur secara garis besar dalam undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu apa yang kita sebut dengan suatu sistem peraturan perundangan ini identik namanya dengan peraturan organik yang kita sebut tadi. Namun demikian, mungkin kurang bisa dibedakan antara sistem peraturan perundangan ini kalau dihubungkan dengan istilah undang-undang organik tadi. Tapi nanti kalau sudah didalami baru bisa dipahami ini dengan tepat begitu. Menyangkut dengan norma juga mempunyai hierarki tadi, norma hukum. Norma hukum ini tentu berbeda dengan norma yang bukan hukum, seperti norma sosial, norma ekonomi, dan segala macam. Norma hukum ini juga sangat tersusun sangat rapi, ya. Jadi sehingga dia berjenjang di norma dasar sampai dengan norma sifatnya yang pelaksana. Jadi ada norma yang umum, ada norma yang khusus, ada norma hukum yang sifatnya itu tunggal, ada yang dua, ada tiga. Jadi macam-macam bentuk dari norma hukum itu. Norma hukum atau kaidah hukum ini merupakan substansi dari peraturan perundangan itu. Jadi kalau kita ingin tahu apa sebenarnya substansi dari peraturan perundangan itu, atau apa sebenarnya inti dari suatu hukum itu, yaitu kaidah hukum, yaitu norma hukum, yaitu ketentuan yang menyangkut dengan perintah, yang menyangkut dengan larangan, tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, dan apa akibat hukum kalau sesuatu dilakukan atau sesuatu itu tidak dilakukan. Jadi ini membentuk suatu sistem juga. Artinya kita mengenal di samping ada sistem hukum juga ada sistem peraturan perundangan. Jadi ini penting diketahui, dan nanti akan kita lihat juga pada sesi berikutnya mengenai sistem peradilan yang menyangkut dengan pelaksanaan dari sistem peraturan perundangan ini dan sekaligus merupakan pelaksanaan daripada sistem hukum itu sendiri. Saya kira demikian sebagai topik yang perlu kita sampaikan atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.